Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas berkaitan dengan mata kuliah analisis desain dan perancangan sistem ya, untuk mahasiswa semester 6 Prodi Teknologi Informasi. Kebetulan di semester ini saya diberikan kesempatan untuk mengampu mata kuliah analisis desain perancangan sistem. Nah, di mana perancangan sistem ini merupakan salah satu aspek penting ya dalam pengembangan sistem informasi, tentunya dengan tujuan untuk memberikan gambaran ya, namanya saja desain sistem. Jadi ada gambaran umum mengenai proses analisis dan desain sistem serta pentingnya dalam pengembangan sistem informasi. Jadi ke depan kita akan belajar bagaimana sih cara menganalisis, kemudian bagaimana cara mendesain suatu sistem. Nah, analisis sendiri merupakan satu proses ya, proses untuk memahami kebutuhan stakeholder atau pengguna untuk menentukan spesifikasi sistem apa yang akan dibangun. Jadi sebelum membangun sistem kita harus melakukan analisis dulu. Kenapa? Jangan-jangan nanti sistem yang kita buat ini tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna. Jadi sangat penting adanya analisis terhadap kebutuhan pengguna. Analisis ini dapat dilakukan dengan beberapa cara ya, diantaranya kita bisa lakukan interview, kemudian kita juga bisa lakukan observasi ya. Nah, ini penting ya, bagaimana kita melakukan analisis terhadap kebutuhan pengguna. Nanti dari hasil analisis itu baru kita bisa menentukan, oh ternyata spesifikasi sistem yang ingin dibangun oleh stakeholder ini kurang lebih seperti ini. Nanti setelah analisis baru kita masuk ke dalam desain sistem, di mana desain sistem ini merupakan tahapan setelah dilakukannya tadi analisis ya. Setelah melakukan analisis baru kita implementasikan ke dalam bentuk desain sistem. Makanya seperti itu. Jadi dalam desain sistem ini kita bisa memberikan gambaran sistem yang akan dibuat berdasarkan hasil analisis kebutuhan pengguna yang dilakukan sebelumnya, seperti itu. Oke. Nah, dalam proses analisis dan desain sistem ada 6 tahapan ya. Yang pertama adalah kita akan melakukan identifikasi masalah ya, di mana identifikasi masalah ini dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi kepada pemangku kepentingan atau pengguna juga. Misalnya kalau kita ingin membuat atau membuat sistem berkaitan dengan akademik, maka penggunanya itu adalah mahasiswa, dosen, tenaga pendidik, ada kaprodi, ada dekan, mungkin sampai kepada level warek ya. Jadi ada pemangku kepentingan juga di sana. Jadi penting kita melakukan identifikasi masalah kepada mengumpulkan data kepada semua pengguna sistem yang akan dibuat, seperti itu. Nah, tahapan kedua yaitu kita melakukan pengumpulan data. Ya, setelah kita tahu siapa yang akan menggunakan, baru kita melakukan pengumpulan data. Ini dapat dilakukan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam analisis data. Kalau tadi sudah ada identifikasinya dari dosen, dari mahasiswa, dari kaprodi, baru kita bisa mengumpulkan data ke masing-masing pengguna tadi ya, bisa menggunakan observasi ya, studi literatur, tapi dalam bentuknya ini bukan hasil penelitian tetapi dokumen-dokumen yang memang sudah ada. Misalnya ada peraturan-peraturan yang berkaitan dengan KRS, nah modelnya seperti itu. Kemudian setelah pengumpulan data baru kita melakukan analisis kebutuhan. Nah, ternyata dari hasil pengumpulan data kita bisa melakukan identifikasi baik itu yang sifatnya fungsional maupun yang nanti non fungsional dari sistem yang akan digunakan.
Jadi fungsional ini berkaitan dengan keseluruhan ya, keseluruhan di dalam sistem yang harus ada. Yang non fungsional ini misalnya berkaitan dengan interface, kemudian berkaitan dengan user friendly, mudah tidaknya digunakan sistem yang dibuat. Kemudian setelah analisis kebutuhan, kita akan melakukan perancangan sistem ya. Dalam perancangan sistem ini mencakup nanti ada flowchart atau diagram alur, kemudian ada model datanya, dan ada antarmukanya, ada desain interface dari sistem yang akan kita buat atau kita kembangkan. Jadi dalam perancangan sistem ini kita bisa memunculkan beberapa hasil desain ya. Yang pertama adalah alur aplikasi, alur sistem itu bisa kita menggunakan flowchart, kemudian desain database-nya kita bisa menggunakan IRD, kemudian antarmukanya kita bisa menggunakan model prototype, modelnya begitu. Nah, setelah dirancang ya, kemudian disepakati oleh pengguna atau stakeholder, maka baru kita akan melakukan implementasi. Implementasi ini melibatkan proses pengkodean ya. Setelah selesai baru kita melakukan pengujian, kemudian setelah itu kita melakukan integrasi sistem. Maka kita tidak bisa melakukan pengkodean tanpa perancangan itu sudah disetujui oleh pihak pengguna. Dalam hal ini adalah pemangku kepentingan atau stakeholder ya. Setelah selesai baru kita melakukan pengujian. Jangan-jangan misalnya harus ada model-model validasi yang ada di dalam inputan. Misalnya nama itu ternyata tidak boleh angka, kemudian password itu harus gabungan ini. Nah, itu masuk dalam kategori pengujian. Apakah sistem ini sudah sesuai dengan kebutuhan? Apakah sistem ini sudah sangat mudah digunakan? Apakah sistem ini sudah menggambarkan keinginan yang diinginkan oleh pemangku kepentingan? Nah, setelah implementasi baru biasanya ada tahapan pemeliharaan atau maintenance ya. Maintenance ini biasanya dilakukan secara berkala ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah memastikan bahwa sistem yang digunakan ini tetap berfungsi dengan sangat baik sesuai dengan kebutuhan pengguna. Selain itu, pemeliharaan maintenance ini biasanya juga dilakukan dengan tujuan untuk pengembangan ya, ada penambahan fitur misalnya. Nah, itu masuk dalam kategori maintenance pemeliharaan. Oke. Selanjutnya ada beberapa metodologi dalam analisis dan desain sistem ya, diantaranya ada waterfall, agile, kemudian ada prototype, di mana untuk waterfall ya, waterfall ini biasanya mengikuti sifatnya dia urutan ya, langkah-langkahnya urutan dan itu sifatnya linear, di mana jika langkah pertama belum selesai kita tidak bisa menunjukkan ke langkah yang sebelumnya kan. Jadi setiap tahapan dari langkah-langkah itu harus sifatnya berurut ya. Jadi tidak bisa istilahnya loncat ya. Jadi dia betul-betul harus melewati tahapan-tahapan sesuai dengan urutan. Kemudian ada agile ya, di mana metode ini lebih fleksibel dan interaktif ya, memungkinkan perubahan penyesuaian dalam proses pengembangan. Jadi tidak harus berurutan. Misalnya kalau kemudian kita pengkodingan itu kita buat hal-hal yang sifatnya umum dulu, misalnya seperti login, kemudian desain antarmuka, kemudian input yang itu mungkin sudah biasa ya familiar. Jadi tahapannya itu juga sudah bisa sifatnya lebih fleksibel. Kemudian yang ketiga yaitu prototype ya, di mana metodologi ini melibatkan pembuatan prototype sistem untuk mendapatkan umpan balik. Jadi setelah prototype dibuat kemudian dipresentasikan kepada pengguna, kalau sudah oke baru diproses, modelnya seperti itu. Selama masih ada perubahan maka bisa diperbaiki prototipenya seperti itu. Kenapa analisis dan desain sistem ini penting? Yang pertama adalah mengurangi resiko ya. Resiko apa? Resiko terkait dengan kegagalan sistem yang akan dibuat. Nah,
Kalau kita membuat sistem tanpa melakukan analisis dan desain sistem, bisa jadi sistem yang dibuat itu tidak akan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Satu kasus misalnya ya, ada kita punya proyek sekolah ya. Sekolah ini ingin membuat aplikasi perpustakaan misalnya. Kita menganggap bahwa perpustakaan itu di mana-mana sama ya. Di mana-mana sama. Ternyata setelah selesai dia memiliki perbedaan. Oh, ternyata kalau perpustakaan ini dia bisa minjam lebih dari 2 misalnya. Kemudian nggak ada setting berkaitan dengan dendanya misalnya. Kemudian ternyata ada kategori terkait dengan ini anggota. Nah, ini akan berisiko. Itu bagian dari kegagalan sistem. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan kebutuhan dari pengguna. Yang selanjutnya adalah efisiensi ya, dimana dengan adanya dan desain sistem ini, desain yang baik akan meningkatkan efisiensi operasional sistem. Jadi dengan desain yang baik dan sistem yang sudah memang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna, ini proses akan meningkatkan efisiensi proses operasional dari sistem tersebut. Kemudian yang ketiga yang paling penting adalah kepuasan pengguna. Pastinya sistem yang dibuat dengan tahapan yang jelas melalui analisis dan desain sistem ini akan sesuai dengan kebutuhan pengguna, dan pengguna pasti puas. Kenapa? Karena sistemnya betul-betul sesuai dengan sistem yang diinginkan, bukan sistem yang dibuat tanpa melakukan analisa dan desain sistem yang disetujui oleh pengguna sistem. Oke, itu sekedar pengantar berkaitan dengan mata kuliah analisis dan desain sistem. Silakan bisa dipelajari ya, kemudian nanti kita bisa lanjut ke materi kedua. Jangan lupa tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.